Untuk menghasilkan terasi sebagus ini membutuhkan waktu beberapa hari karena proses pembuatannya masih dengan cara manual dan tanpa bahan campuran lainnya, yang berarti terbuat dari 100% udang rebon asli tanpa pengawet. Sebelum kalian melanjutkan full videonya, jangan lupa subscribe dulu yuk. Simak videonya sampai akhir ya. Halo sobat pesisir, siapa sih yang gak suka sambal terasi? Pastinya kalian pada suka kan sama sambal terasi. Tapi tunggu dulu, di video kali ini saya tidak akan membahas sambal, tapi saya akan membahas tentang terasi. Gimana sih proses pembuatan terasi? Simak videonya yuk. Bahan baku untuk pembuatan terasi adalah udang rebon. Udang rebon sendiri itu ada dua jenis, yaitu udang rebon tambak dan udang rebon laut. Yang saya paparkan di video ini adalah udang rebon hasil dari laut. Untuk mendapatkan udang rebon, para nelayan pergi ke laut setelah subuh dan biasanya pulang sekitar jam 9 atau jam 10-an. Para nelayan tidak bisa pulang terlalu siang karena mereka membutuhkan sinar matahari yang terik untuk menjemur hasil udang rebonnya. Nah, ini nelayan sudah pulang dan rebon hasil tangkapannya sudah siap untuk dijemur. Wow, sebersih ini udang rebonnya. Udang rebon yang akan digunakan untuk terasi itu harus dipastikan harus bersih tanpa adanya kotoran atau sampah-sampah dedaunan. Bahkan jika ditemukan jenis ikan lain selain udang rebon, itu harus dibuang. Karena apa? Karena untuk menjaga kualitas produk kami. Bahkan ikan sekecil teri pun harus disisihkan dari udang-udang rebon tersebut agar tidak mengganggu kualitas dari produk kami. Karena proses penjemuran udang rebon hanya mengandalkan sinar matahari, jadi saat penjemuran kita pastikan untuk udang rebonnya itu terjemur dengan setipis mungkin agar cepat kering. Nah, ini adalah rebon-rebon tadi yang sudah dijemur di tempat pengeringan. Jika kalian bertanya, Kak, itu rebonnya dijemur di plastik seperti itu, apa plastiknya itu tidak kotor? Tenang saja, plastik yang digunakan untuk menjemur udang rebon itu ketika sore hari, ketika proses penjemuran udang rebon sudah selesai, maka plastik itu akan dicuci untuk digunakan keesokan harinya lagi. Pada saat proses penjemuran, kita tetap mengawasi udang-udang rebon tadi agar tidak diganggu oleh hewan-hewan seperti lalat, ayam, atau sejenis hewan yang lainnya yang bisa merusak proses penjemuran udang rebon. Jika dirasa udang rebonnya sudah berubah warna agak kecoklatan dan sedikit kering bagian atasnya, maka udang rebonnya harus dibalik agar keringnya merata. Biasanya sekitar 2 atau 3 jam dari proses penjemuran, maka udang rebon itu udah siap untuk dibalik, tergantung dari panasnya sinar matahari.
Nah, ini adalah bentuk dari udang rebon yang sudah setengah kering dan siap untuk dibalik. Bisa kalian lihat kan kalau udang rebon ini tanpa adanya campuran apapun. Itu artinya terasi olahan kami terbuat dari 100% udang rebon asli tanpa adanya campuran. Jika dirasa udang rebonnya sudah kering merata, maka udang rebonnya sudah siap untuk diangkat dari tempat jemuran dan siap untuk ditumbuk. Dalam proses pembuatan terasi membutuhkan waktu 2-3 hari untuk proses penjemuran, tergantung dari seberapa panasnya sinar matahari. Yang setiap harinya prosesnya itu meliputi penjemuran dan sorenya itu adalah penumbukan. Proses penjemuran dan penumbukan itu dilakukan secara berulang setiap harinya sampai 2 atau 3 hari sampai terasi itu terbentuk dengan baik dan sempurna. Nah, ini adalah bentuk dari udang rebon yang siap untuk ditumbuk. Berikut adalah proses penumbukan udang rebon. Kami masih menggunakan cara manual untuk menumbuk udang rebonnya karena halusnya akan lebih merata. Kak, kenapa sih kok proses penumbukannya tidak menggunakan mesin saja? Jawabannya adalah jika menggunakan mesin itu membutuhkan campuran air lebih banyak. Kenapa? Karena kalau menggunakan mesin itu harus dicampuri air lebih banyak agar mesinnya tidak mudah seret. Sedangkan udang rebon yang dicampur dengan campuran air lebih banyak itu akan menjadikan terasinya nanti kadar airnya lebih tinggi. Kalau ditumbuk secara manual seperti ini, udang rebonnya lembutnya merata, kadar airnya sedikit karena kami juga tidak menggunakan campuran air sedikit pun. Kenapa kok kita tidak menggunakan campuran air? Tapi dilihat dari video ini, udang rebon kami saat setelah ditumbuk masih terlihat basah. Itu adalah kadar air murni asli dari udang rebon itu, karena saat penjemuran kami tidak terlalu kering yang begitu kering, tapi masih ada sedikit basahnya. Oke, lanjut di proses penjemuran udang rebon hari kedua. Udang rebon yang sudah selesai ditumbuk kemarin sore bentuknya seperti ini. Jadi sudah tampak warnanya lebih kemerah-merahan dan siap untuk dijemur lagi seperti ini. Otomatis udang rebonnya sudah sedikit menggumpal karena sudah dijemur dan ditumbuk di hari pertama. Udang rebon yang baik itu meskipun tidak diberi campuran pewarna ataupun bahan yang lainnya, maka dia akan berubah warna dengan sendirinya. Seperti di video ini, udang rebon yang kita proses di hari kedua sudah berubah warna menjadi sedikit kemerahan yang menandakan bahwa udang rebonnya itu berkualitas yang baik. Nah, ini adalah bentuk detail dari udang rebon yang sudah dijemur di hari kedua. Warnanya cantik dan bentuknya juga bagus kan? Ayo, kalian sudah tertarik belum untuk membeli terasi kami? Baru proses 2 hari saja, udang rebonnya sudah tampak cantik seperti ini. Eits, tapi tunggu dulu, simak videonya sampai akhir ya. Dijamin kalian pasti akan tergiur dengan produk terasi kami. Oke, lanjut. Jika sudah dirasa 2-3 jam dan atasnya sudah sedikit mengering, jangan lupa untuk dibalik ya, agar keringnya merata. Semua udang rebon yang dijemur dan atasnya sudah tampak kecoklatan seperti itu, berarti sudah siap untuk dibalik, agar dari semua sisinya bisa kering dengan merata.
Bagi kalian yang ingin memesan produk terasi kami, tapi kalian berada di luar kota, jangan takut karena kami bisa melayani pembelian luar kota lewat ekspedisi atau rekening bersama ataupun lewat WA. Bisa di toko oren ataupun langsung chat kami di WA. Untuk keterangan lebih lanjutnya akan kami tulis lengkap di kolom deskripsi. Lanjut simak videonya yuk. Nah, udang rebon yang sudah kita balik tadi akan berubah bentuk sedikit mengeras dan berubah warna lebih pekat lagi, lebih sedikit kemerahan dan kecoklatan lagi seperti ini. Jika dirasa keringnya sudah merata, itu tandanya udang rebonnya sudah siap untuk diangkat dari jemuran dan siap untuk ditumbuk di hari kedua. Begini nih tampilan udang rebon yang sudah siap untuk ditumbuk. Warnanya sudah cantik merata, keringnya pun juga sudah merata. Jadi udang-udang rebon ini sudah siap untuk diproses selanjutnya. Ini adalah tampilan lebih detailnya. Udang rebon ini sudah siap untuk ditumbuk ya. Jadi kelihatan lebih pekat lagi warnanya dan sudah dianggap kering merata. Udang rebon yang sudah kering tadi siap untuk diangkat dari jemuran dan siap untuk ditumbuk di hari kedua. Proses penumbukan hari kedua tidak beda dari penumbukan hari pertama. Prosesnya tetap sama, diproses secara manual dan tidak ada campuran apapun. Ini adalah bentuk dari terasi yang sudah ditumbuk selama 2 hari. Tampilannya masih belum terlalu halus ya, masih ada sedikit yang kasar. Oke, lanjut hari ketiga. Udang rebon yang asalnya halus dan lembut kecil-kecil di hari ketiga ini sudah berubah bentuk, lebih padat dan lebih sedikit keras. Karena hari ketiga ini adalah hari terakhir proses pembuatan terasi. Karena bentuknya sudah tidak lembek lagi atau sudah lebih padat, jadi untuk penjemuran di hari ketiga ini terasinya harus dipotong-potong menggunakan pisau. Seperti yang kalian lihat di video ini, setelah dipotong-potong seperti ini, maka terasinya sudah siap untuk dijemur kembali. Di proses hari ketiga juga sama, jika terasinya di bagian atas sudah tampak lebih pekat warnanya, maka juga harus dibalik agar keringnya juga merata. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, terasinya sudah siap untuk dibalik. Dan jika sudah 2 atau 3 jam kemudian, pastinya terasinya akan tampak lebih kering lagi seperti ini. Warnanya jauh lebih pekat, lebih coklat, lebih kemerah-merahan lagi. Itu tandanya terasinya sudah siap untuk ditumbuk. Oke, kita lanjut proses penumbukan. Untuk penumbukan di hari ketiga, kita membutuhkan campuran sedikit air
agar terasinya tercampur dengan rata saat proses penumbukan. Karena udang rebon yang sudah dijemur selama 3 hari, pastinya bentuknya lebih sedikit keras dan sedikit lebih padat dibandingkan 2 hari di proses sebelumnya. Dimana di 2 hari proses sebelumnya kami tidak membutuhkan sedikit campuran air, meskipun sedikit kami tidak menggunakan campuran air karena di udang rebonnya masih ada kandungan airnya. Pastikan saat penumbukan harus dibolak-balik agar pencampurannya lebih merata ya, dan semua sisinya tertumbuk dengan halus. Jika proses penumbukannya sudah selesai, itu tandanya terasinya sudah siap dikonsumsi dan siap untuk dipasarkan. Terasi yang sudah jadi tampilannya seperti ini, halus dan juga kemerah-merahan, itu asli tanpa campuran pewarna ataupun tanpa campuran bahan-bahan yang lainnya. 100% dari udang rebon asli. Kalau kalian penasaran dengan bintik-bintik hitam di terasi ini, itu bukan jamur ya guys. Bintik-bintik itu adalah mata dari udang-udang rebon yang kita tumbuk tadi, yang menandakan bahwa produk kami terbuat dari 100% udang rebon asli. Meskipun tanpa pengawet buatan, terasi ini bisa awet lebih dari 6 bulan. Kalian bisa menyimpannya di tempat yang lembab dan ditutup secara rapat tanpa adanya rongga udara. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk pemesanan kalian bisa lihat di kolom deskripsi, akan saya cantumkan nomor saya untuk pemesanan via pribadi maupun via toko online. Subscribe to my channel. Thank you.